hari ini sesuai jadwal dari jam 7 sebenarnya sampai jam 5 sore kita ada agenda workshop pengembangan perangkat lunak. Dan kita tahu bahwa workshop adalah kegiatan praktikum seperti itu yang SKS-nya cukup besar ya. Jadi 4 SKS, sedangkan kita tahu bahwa kalau 4 SKS di praktikum itu setara dengan 8 jam pertemuan. Gitu ya. Maka jika dalam kondisi yang normal, kondisi tidak dalam pandemi seperti ini, maka sebenarnya kita setiap minggunya itu akan ketemu 8 jam. Itu adalah waktu yang cukup banyak di dalam kegiatan pembelajaran, ya. Dan mungkin dari semester 1, 2 Anda sudah terbiasa dengan yang namanya workshop. Anda sudah mengalami itu. Jadi ini kegiatan praktikum. Nah, kemudian di minggu yang kemarin, insya Allah kalau saya tidak salah menghitung, 2 minggu yang kemarin Anda telah belajar dengan Bu Maya dan sudah diberikan beberapa informasi dan wawasan. Agendanya minggu ketiga dan keempat, jadi minggu ini dan minggu depan itu adalah waktunya saya untuk memberikan materi, gitu ya. Jadi mohon nanti disesuaikan saja. Belum lagi nanti ya ada apa Erik Rizky? Resen? Erik Rizky, kenapa resen? Ada yang mau disampaikan? Saudara Erik Rizky, ini kepencet atau bagaimana? Oke, saya lanjutkan. Jadi saya ulangi bahwa untuk di minggu ketiga dan minggu keempat ini Anda akan belajar bersama saya. Mungkin nanti di minggu ke-5, 6 akan berbeda lagi. Jadi pada intinya kami di workshop PPL itu ada 4 pengampu. Jadi Bu Maya, saya, Pak Angga, dan Bu Eli. Semoga dengan banyaknya tim pengampu ini, harapannya sih, sisi positifnya adalah Anda bisa belajar banyak hal dari dosen yang berbeda. Tapi jangan khawatir bahwasanya satu rangkaian pembelajaran 1 semester ini itu sudah kami komunikasikan bersama. PKPM yang nantinya akan kita bagi pun itu juga disusun bersama-sama kami berempat. Jadi kami menggunakan dasar materi yang sama seperti itu. Namun tentu dalam kondisi pandemi seperti ini tidak mungkin saya live sekitar 8 jam sehari, nggak mungkin. Jadi kita nanti hanya sekitar 2 jam. Selebihnya ada asinkronus praktikum atau Anda bisa belajar mandiri dengan bekal dari PKPM yang kita berikan. Nanti juga insya Allah di minggu ke-7 sebelum UTS akan ada kesempatan kita bertatap muka dengan format kuliah blog. Itu pun dengan catatan bagi teman-teman yang memang sudah mengisi kesediaan untuk datang ke kampus. Satu sisi kami juga telah diberikan kesempatan oleh Politeknik Negeri Jember untuk membuat modul video tutorial. Hanya saja mohon dimaklumi bahwa saya belum bisa membagikan video tutorial materinya hari ini dikarenakan tempo hari video itu dikumpulkan di P4M atau Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Jember dan katanya akan segera diupload di YouTube. Sehingga saya tidak berani untuk mengupload versi saya sendiri di YouTube karena kan nanti akan double. Tapi kalau memang nanti sampai 1 atau 2 hari ke depan dari P4M belum mengunggah, maka saya akan mengunggah di YouTube-nya JTI dan materi itu bisa kalian nikmati ataupun kalian pelajari dengan lebih jelas. Gitu ya. Intinya kami dari pihak kampus, dari pihak dosen-dosen berupaya sedemikian rupa untuk membuat pembelajaran ini lebih mudah bagi Anda, lebih istilahnya bisa dipahami. Jadi karena resiko pembelajaran daring seperti ini, saya nggak tahu di antara kalian yang mematikan video mungkin sedang tiduran, sedang apa, saya nggak bisa mengontrol itu semua. Tapi beda kalau di kelas itu kan semua kita duduk, saya bicara di depan kelas, kita praktikum bersama, bermain peran dan lain sebagainya, jadi semuanya aktif. Kalau di sini kita nggak bisa mengontrol itu. Ada beberapa batasan
yang nggak bisa kami kontrol selaku pengajar melalui daring. Pun kalau saya mau live Zoom meeting ini dengan durasi yang sangat panjang juga tidak memungkinkan. Waktu Anda, kuota Anda juga akan habis seperti itu ya. Jadi apapun yang kami usahakan mohon disambut dengan baik, mohon dijalani dengan baik dan diikuti dengan baik pula. Jadi kami berusaha, Anda pun sebagai mahasiswa juga berusaha mengikuti dengan baik. Supaya ke depan semuanya berjalan sesuai harapan. Ya. Saya lupa apakah selama ini saya pernah mengajar di Anda atau tidak ya di angkatan Anda, tapi tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri dulu gitu ya. Saya seingat saya belum pernah gitu ya, atau mungkin di pemrograman dasar atau di mana saya intinya nggak ada salahnya saya perkenalkan diri dulu. Jadi ini profil saya. Anda boleh panggil saya Pak Aji seperti itu. Saya memang di plotting di prodi D4 Teknik Informatika. Walaupun pada dasarnya nanti saya harus juga mengajar di prodi yang lain sesuai dengan penugasan. Saya dari D4 PENS dan S2-nya di Brawijaya. Untuk saat ini saya kebetulan diberi amanah atau dipercaya menjadi kepala laboratorium multimedia cerdas, yaitu laboratorium yang baru yang ke-6 gitu ya. Dan berharap nanti ke depan lab ini bisa berperan banyak di dalam mendukung khususnya pengembangan konten materi pembelajaran berbasis video maupun animasi dan seterusnya. Otomatis saya juga selaku koordinator garis atau grup riset, grup keahlian dan riset multimedia dan game tech di jurusan TI juga. Saya juga berkecimpung di beberapa kegiatan berbasis multimedia, ya, baik itu di perlombaan nasional, gitu ya, ataupun yang lokal seperti itu. Jadi teman-teman ke depan, bidang riset peminatan saya adalah computer vision dan artificial intelligence ya. Walaupun sebenarnya tidak hanya di dua bidang ini, tapi kalau ditanya yang paling disukai untuk saya ya computer vision dan artificial intelligence. Pada dasarnya begini, ke depan semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa beraktivitas perkuliahan atau praktikum normal, jadi Anda bisa ke kampus dengan nyaman tanpa ketakutan dan lain sebagainya. Harapan saya begini, nanti ada di antara kalian, gitu ya, saya tidak memandang apakah itu dari Prodiktif, MIF ataupun TKK. Saya berharap teman-teman mahasiswa yang angkatan 2019 dan seterusnya ini ada yang berkenan dalam artian mau bergabung dengan grup riset Bapak Ibu dosen dalam hal ini multimedia dan game tech. Karena akan ada banyak kegiatan yang membutuhkan peran serta mahasiswa di laboratorium. Jadi kami ke depan punya cita-cita di setiap lab itu minimal ada istilahnya SDM yang terdiri dari dosen, teknisi dan juga mahasiswa yang kita bisa riset bareng di bidang multimedia khususnya kalau di lab saya ya. Kalau suka yang di bidang lain monggo bisa berkontribusi di lab-lab yang lain. Grup riset ini juga memungkinkan bagi Anda nantinya apabila ingin mengambil topik skripsi. Sehingga kalau orang yang mahasiswa itu biasa di laboratorium, sudah biasa riset bareng dengan dosen dan sebagainya, itu akan mudah di dalam pengerjaan skripsinya. Tapi tentunya ada tanggung jawab lebih ya. Jadi kalau mahasiswa itu bisa dilibatkan di lab itu, satu, dia punya fasilitas lebih. Artinya dia bisa mengakses fasilitas di lab lebih dari temannya, tapi juga punya tanggung jawab yang lebih. Seperti itu. Keunggulannya adalah mahasiswa yang ini pengalaman saya dulu jadi mahasiswa gitu ya. Kalau mahasiswa itu rajin di lab dan biasa terlibat di dalam proyek ataupun di dalam aktivitas dengan risetnya Bapak Ibu dosen, maka punya nilai lebih. Termasuk apabila nanti mencari pekerjaan, biasanya ditanya, apa pengalaman Anda? Oh, saya pernah tergabung Pak di dalam grup risetnya Bapak Ibu dosen juga di lab ini dan ini. Dulu kami pernah membuat produk ABC dan seterusnya. Seperti kalau contoh yang paling real di TI itu yang terkenal, contohnya misalkan robot seperti itu juga tidak hanya robot tapi banyak
produk hardware ataupun software ataupun embedded system yang sebenarnya juga lahir dari kegiatan rekan-rekan yang ada di laboratorium. Seperti itu ke depan. Demikian perkenalannya. Nanti kalau misalkan mau sharing-sharing, semoga ada kesempatan yang jauh lebih baik dari pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya saya juga mohon maaf, di sini ada sedikit kesalahpahaman di antara tim kami. Jadi yang ada saya mau tunjukkan dulu untuk yang di e-learning gitu ya. Nah, di e-learning itu, sorry ya. Saya membuka e-learning. Oke, sorry. Harusnya yang saya share bukan yang itu. Nah, harusnya di e-learning itu kalau kita lihat, ini di halaman e-learning saya, ini kan ada minggu 1, kemudian Anda sudah terbiasa ya bahwa minggu 1 itu ada 4 kali presensi atau 4 kali praktikum, masing-masing dijadwalkan 2 jam itu. Kemudian ini seharusnya di sini juga di minggu ketiga, tapi begini saja karena nanti saya akan membuat presensi yang sama seperti yang dibikin Bu Maya. Jadi di kolom minggu ketiga tentang desain sprint ini saya juga akan membagi satu PDF yang terdiri dari pertemuan 9, 10, 11, 12 ya. Jadi karena 2 jam kali 4 seperti itu. Kemudian presensinya juga akan saya berikan 4 seperti itu ya. Tapi nanti menyusul setelah pertemuan ini. Mungkin nanti bisa dicek lagi Pak Duhur ya. Jadi kita belajar dulu via ini diskusi dulunya via daring ini aja dulu. Nah, maka isi dari BKPM-nya silakan kita nikmati ataupun kita baca dari sini aja dulu ya. Baik, teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bahwa satu minggu workshop PPL itu terdiri dari 4 kali pertemuan, di mana setiap kali pertemuan itu terhitungnya 2 JP ya, 2 jam pembelajaran. Maka jangan heran kalau kami menuliskan seperti ini. Contoh acara 9, acara praktikum minggu ketiga pertemuan ke-1, praktek ke-1. Nanti ada acara praktikum minggu ketiga pertemuan 2 dan pertemuan 2, pertemuan 3 dan pertemuan 4. Habis pertemuan 4 nanti di acara ke-13 itu adalah praktikum minggu ke-4 pertemuan 1 dan seterusnya seperti itu. Saya rasa 2 minggu sudah berlalu dengan Bu Maya, semoga teman-teman tidak bingung di dalam membaca BKPM-nya. Sorry untuk teman-teman yang izin di chatting, saya izinkan ya, saya langsung membalas dengan satu jawaban saja. Apapun karena izinnya macam-macam barusan. Oke. Ada satu istilah yang menarik di sini yang namanya desain sprint, teman-teman. Jadi nanti di dalam pembelajaran tentang desain sprint ini yang diharapkan adalah capaian pembelajarannya. Yang pertama adalah kalian atau mahasiswa itu diharapkan mampu gitu ya, menjelaskan konsep tentang desain sprint. Bagaimana mengembangkan perangkat lunak dengan desain sprint. Kenapa kok dikatakan mampu menjelaskan? Karena kalau Anda bisa sampai menjelaskan kepada orang lain, berarti sebenarnya Anda sudah paham. Yang jadi masalah adalah ketika saya mengajar seperti ini, ataupun siapapun dosennya seperti itu, mengajar seperti ini, kemudian Anda mantu-mantu, Anda paham, ada pertanyaan tidak, seperti itu, tapi kemudian ketika disuruh gitu, dites, jelaskan apa itu desain sprint, Anda tidak bisa menjelaskan, berarti sebenarnya belum paham. Makanya kenapa setiap capaian pembelajaran itu targetnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan. Kalau menjelaskan berarti dia paham sudah. Kalau nggak mampu menjelaskan, walaupun ngaku paham, kita masih ragu. Berikutnya yang kedua adalah mampu menerapkan. Menerapkan desain sprint gitu ya dalam contoh kasus. Khususnya adalah nanti masuk ke dalam proyek.
Ya. Oke teman-teman, kita tahu mungkin sudah disampaikan oleh Bu Maya juga bahwa semester 3 kalian itu ada 2 workshop ya. Yang satu adalah workshop pengembangan perangkat lunak, kemudian yang kedua adalah workshop sistem informasi berbasis web. Kami terdiri dari 2 tim pengajar dan alhamdulillah kalau di TIF itu tim-tim pengajarnya itu cukup kompak. Jadi kami walaupun dengan 2 praktikum atau workshop berbeda, tapi kami komunikasi. Dan dari dulu sudah 2-3 tahun yang berjalan ini kami sepakat bahwa kami ingin memberikan proyek itu yang satu instruksi. Jadi harapannya setiap kelompok yang mengerjakan proyek itu cukup membuat satu proyek, tapi proyek itu benar-benar dilakukan dengan 2 proses workshopnya. Maksudnya gini, nanti misalkan ada satu kelompok, misalkan dari Anda punya kelompok terdiri dari 5 orang, kemudian mengerjakan apa? Sistem informasi akademik SMP 6 berbasis web. Maka proyek itu dibangun pertama adalah prosesnya adalah penerapan dari apa-apa yang kami berikan di WPPL atau workshop pengembangan perangkat lunak yang ini, dan nanti implementasinya adalah menerapkan ilmunya dari mata praktikum workshop sistem informasi berbasis web. Sehingga sekali lagi saya tegaskan bahwa tugasnya satu, tapi pengerjaannya betul-betul serius, menerapkan berbagai ilmu yang kita berikan dan itu sudah bisa didemonstrasikan untuk 2 workshop sekaligus. Seperti itu. Sehingga nggak ada alasan lagi. Karena kenapa? Kami dalam prosesnya sudah panjang lebar ya dalam akademik ini. Dulu pernah kami misalkan di dalam satu semester kalian punya 10 mata kuliah, kemudian masing-masing mata kuliah memberi tugas sendiri-sendiri. Sudah pernah, ternyata nggak efektif. Karena apa? Pasti ada mata kuliah yang dikejar betul, istilahnya dikerjakan dengan baik, tapi kemudian ada tugas mata kuliah lain yang di nomor sekiankan, sehingga kadang nggak jadi, kalaupun jadi kadang juga asal-asalan dan seterusnya, seperti itu. Jadi kami hanya sepakat. Nah sekarang nggak ada alasan bahwa proyeknya satu, judulnya satu, tapi ini menerapkan dari berbagai ilmu. Otomatis tuntutan kita tinggi bahwa proyeknya nanti jadinya nggak main-main. Seperti itu. Pak, mohon maaf, ini kita kan sedang WFH atau studi from home, SFH gitu ya. Kita terpisah jarak dengan teman-teman, bagaimana pengerjaannya? Nah, sayangnya alasan itu nggak berlaku untuk orang TI. Kenapa? Kita bisa live Zoom, kita kemudian bisa koordinasi secara online di grup WA segala macam. Bahkan untuk tingkat pengerjaan, sekarang nggak bisa ada alasan. Ada Google Drive untuk share file. Kemudian kalau Anda mau ngerjakan di file pengolah kata, ada Google Word, Google Spreadsheet untuk Excel-nya, Google Presentation untuk untuk menggantikan PPT-nya. Di mana aplikasi seperti Google Word, kemudian Spreadsheet, Google Presentation itu bisa diakses dari manapun selama Anda ada internet. Gitu. Jadi nggak ada alasan. Diskusi juga seperti itu. Ya. Bahkan kalau pengerjaannya untuk SI webnya ada GitHub. Jadi segala macam proyek akan ketemu di situ, udah nggak ada alasan. Kenapa? Karena begitu GitHub itu dilihat lognya, ketahuan. Anggota tim ada 5, si A, B, C, D, E. Si A udah ngapain aja, si B ngapain aja, itu udah akan ketahuan semua. Otomatis sudah ya. Jadi nggak ada yang khawatir, wah saya rajin tapi nilainya jelek, saya nggak rajin, teman saya nggak rajin tapi nilainya kok bagus, dan seterusnya. Itu nggak perlu khawatir, karena nggak ada yang bisa mengelak. Ngerjakan. Tapi begitu dilihat log sistemnya di GitHub, wah kamu cuma nambahin judul loh, nggak nambahin apa-apa, akan ketahuan. Baru tadi malam kok kamu ngisi dan lain sebagainya, akan ketahuan seperti itu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian sekarang coba saya tanya ya, saya acak aja, manggil gitu ya nama. Saya mau tanya, kan mungkin dari SI Web dan Bu Maya kemarin sudah disampaikan. Saya mau cross check aja ini sekarang sifatnya. Sebentar, saya panggil satu nama, nanti silakan dihidupkan mikrofonnya untuk menyampaikan gitu ya. Danang Ardianto, ada ya, bisa mendengar suara saya? Danang Ardianto? Bisa Pak, bisa. Oke, Mas Danang dari golongan apa Mas? Golongan C Pak. Golongan C.
Sudahkah dibentuk kelompoknya di golongan C? Sudah. Sudah. Halo? Tes. Mungkin Sudah, Pak. ya kedengeran. Ininya jangan terlalu dideketin karena iya. sebel. Ya. Sudah dibentuk. Itu ada berapa kelompok untuk golongan C? Ada 5. 5. Berarti satu kelompok 5 orang atau 6 orang? 5 orang. 5 orang, 2 orang gabung kelompok gabung golongan lain, Pak. Oh, sip. Ada Okay. ya, ada 27. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian saya berpindah ke yang perempuan dulu ya. Nadia Ajeng. Mudah-mudahan nggak dari golongan C ini. Nadia Ajeng ada? Bisa mendengar suara saya? Halo, Nadia Ajeng? Nadia Ajeng? Wah, mana ya. ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari golongan apa, Mbak? Golongan C. Wah, golongan C juga. Sorry, saya lewati. Tadi golongan C sudah diwakili Mas Danang. Ya. Oke. Yang lain, ini hafal ini masih. Fitriah Ayu? Bisa mendengar suara saya? Fitriah? Halo, Fitriah Ayu? Bisa mendengar suara saya? Fitriah? Oh, nggak ada suaranya ini. Halo, Mbak Fitriah? Mbak Amalia deh, Mbak Amalia ini sudah standby. Mbak Amalia dari golongan apa, Mbak Amalia? Iya, Pak, dari golongan B. Golongan B? Iya. Mbak Amalia, golongan B sudah dibagi juga? Sudah. Oke. Saya mau tanya, apakah topiknya sudah ditentukan untuk proyeknya? Maksudnya dari pengajar, baik SIWeb atau yang WPPL, apakah sudah memberikan instruksi untuk tugasnya? Apa yang harus dikerjakan seperti itu? Kemarin masih pembagian kelompok. Masih pembagian kelompok ya? Gitu, ya. Oke. Jadi nanti gini aja, semoga minggu ini sudah bisa ditentukan. Karena gini, teman-teman yang lain, kalau dari tahun-tahun yang lalu, dari kakak kelas Anda itu, sekali lagi karena pelaksanaannya bisa asinkronus di kelas gitu ya. Jadi kami meminta teman-teman itu setiap kelompok dari semua golongan itu membuat topik tugasnya itu berdasarkan bidang ilmu yang ada di Politeknik. Secara umum kita kan tahu bahwa di Politeknik itu ada sekitar 8 jurusan. Ada pertanian, manajemen, kesehatan, dan seterusnya. Tapi kalau mau lebih rinci lagi, dari 8 jurusan itu ada sekitar 23, kalau saya nggak salah ya, 23 program studi. D3, D4. Ya, 23 atau 22 saya detailnya. Jadi bayangkan Anda boleh memilih satu gitu ya, setiap kelompok boleh memilih satu di antara 20 sekian prodi itu. Untuk apa, Pak? Untuk diangkat masalahnya. Jadi apa? Jadi sistem informasi. Contoh, saya contohkan, saya mau ngambil bidang kesehatan, contoh ya, saya bilang. Maka kelompok saya akan membuat sistem informasi posyandu, itu boleh. Misalkan. Sistem informasi puskesmas Patrang, boleh. Itu berarti asumsinya Anda mengambil porsi teman-teman di bidang kesehatan. Atau sistem informasi penyuluhan di Dinas Peternakan Bondowoso, misalkan. Berarti Anda ngambil bidang peternakan. Nah, pertanyaannya sekarang begini, Pak, kami kan berada di berbagai kota atau berbagai tempat. Bagaimana? Maka seyogyanya ambil salah satu daerah. Jadi kalaupun nanti mau mengkomunikasikan, jadi gini teman-teman, saya kasih tips. Kita permudah sistemnya. Kita permudah ya. Contoh misalkan, tadi saya melihat kamera yang aktif tadi. Mas Faiz Iqbal, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, contoh ya, ini contoh saya ngobrol dengan Mas Faiz. Mas Faiz asli dari mana sekarang, Mas? Posisi saya rumah asli Kediri, Pak. Asli Kediri. Nah, kalau saya tanya, ini contoh teman-teman ya, jangan kemudian semuanya ke Mas Faiz. Pak Ik. Mas, Anda di Kediri, itu di dekat rumah Anda, ada dinas enggak? Ada dinas, kantor, atau apa begitu? Ada, Pak. Apa? Contoh, dinas apa? Paling dekat kalau dinas itu ada dinas pendidikan. Dinas pendidikan, oke ya. Seumpama nih, saya balik lagi buat teman-teman, Pak, loh,
Kalau misalkan di rumah saya nggak ada dinas, nah, pertanyaan saya begini, Mas, Anda punya keluarga, entah itu ayah, ibu, kakak, paman gitu ya, ya maksudnya bisa dihubungi gampang gitu karena keluarga. Ada nggak yang bekerja di perusahaan tertentu ataupun di dinas? Jadi mau swasta, mau negeri, mau BUMN. Ada nggak contoh Mas Faiz? Ada, Pak. Siapa? Contoh salah satu aja. Ayah. Ayah di mana? Di gudang garam. Di gudang garam. Artinya kita bisa sebut sebagai satu perusahaan swasta produsen gitu ya. Kita nggak nyebut produknya, misalkan produsen seperti itu. Nah, maka dibuat seperti itu teman-teman. Sehingga kita jangan bikin yang ruwet. Jadi karena nanti kan contoh ya, nanti saya akan menjelaskan desain seperti ini ada proses kita mendalami permasalahan atau mendalami atau mensurvei kebutuhan sistem informasi itu ke narasumber. Nah, pertanyaannya kalau saya jadi kelompoknya Mas Faiz, gitu ya. Misalkan saya butuh, maka saya bilang, Mas Faiz, kita angkat topik tentang PT Gudang Garam. Bagaimana kita membuat sistem informasinya PT Gudang Garam? Sebuah sistem informasi itu nggak harus yang besar, perusahaannya semuanya besar diakomodir nggak perlu. Contoh, ambil bagian personalia atau SDM-nya saja boleh, ambil di bagian pergudangannya saja boleh, ambil di bagian stokis tadi pergudangan juga boleh, ambil di bagian inventaris alat produksi boleh, gitu. Sehingga nanti mungkin teman-teman dibantu Mas Faiz untuk wawancara ke ayahnya Mas Faiz. Ayahnya Mas Faiz sebagai narasumber gitu loh. Jadi nggak usah yang bayangannya yang susah-susah. Pak, kalau saya bikin sistem informasi tentang pertanian, berarti saya harus cari dinas pertanian, Pak. Itu kan pola pikir ruwet ya. Nah, ini yang kemudian jadi nggak selesai-selesai. Apalagi nanti kalau mohon maaf, terus model-model personal kelompoknya begini. Ya udah wes, kamu wawancara bapakmu sendiri, aku terima beres, Pak. Yang seperti itu harus ditandai itu. Nggak boleh. Artinya ya nggak apa-apa, Mas Faiz online gini sama ayahnya, terus kemudian online Zoom, nanti teman-teman yang yang mungkin ada dari kelompoknya Mas Faiz, mungkin ada yang di Jember, ada yang di Jawa Tengah, ikut online. Jadi seolah ya Mas Faiz jangan bilang ya Pak, jangan begitu, ya bilang Pak. Gitu. Jadi seolah-olah profesional bahwa dia adalah narasumber Anda. Seperti itu. Contoh Mas Faiz, ayahnya di Gudang Garam bagian apa kalau boleh tahu? Ayah itu kemarin itu bagian produksi salah di perencanaan gambar bangunan. Nah, misalkan, dibikinin sistem informasi, saya yakin gitu. Pak sebagai anggota atau kepala bahkan mungkin unit di pengadaan atau di perencanaan pembangunan dan segala macam, apa ini yang mau dibikinkan dan sebagainya. Jadi gitu ya teman-teman. Habis ini setelah saya jelaskan ini nggak boleh ada lagi personal dari Anda ataupun kelompok yang merasa Pak sulit. Cari idenya, cari narasumbernya, cari permasalahannya sulit. Nggak ada yang sulit. Bayangkan ya kalau satu kelompok 5 orang. Anggaplah, mohon maaf saya anggap semuanya lengkap. Berarti 5 orang punya bapak, ibu, belum saudara, paman, segala macam. Akan ada banyak kemungkinan. Mungkin ada yang kerja di Pertamina, kereta api, ada yang di perusahaan swasta, jasa keuangan, jasa asuransi, satunya mungkin kerja di rumah sakit, satunya mungkin kerja di bank dan seterusnya. Anda tinggal milih salah satu saja. Paham ya teman-teman ya? Nah, seperti itu. Jadi menentukan topik jangan susah-susah. Narasumber juga jangan susah-susah. Cari yang ada di sekitar kita. Kalau perlu yang ada di dalam rumah kita. Mbak, sampean kan di rumah sakit. Tak jadi narasumber ya. Udah aku cuma perawat. Loh, gak apa-apa. Perawat kan butuh sistem informasi. Contoh misalkan. Sistem informasi tindakan perawat dan seterusnya misalkan. Banyak ya teman-teman idenya ya. Jadi nggak harus kehilangan ide. Sorry, saya mungkin banyak ngomongin soal itu karena kalau pembelajaran nanti Anda bisa belajar mandiri dan segala macam. Tapi kalau ngomongin tugas, pasti banyak yang bertanda tanya. Gitu. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang desain sprint karena toh nanti juga akan ada dukungan dari video tutorial, itu saya beri kesempatan dulu mungkin 3 menit Anda akan bertanya kepada saya. Silakan raise hand, kemudian tanya dulu tentang tugasnya tadi ataupun tentang apa yang saya jelaskan tadi. Boleh angkat tangan dulu, boleh langsung diaktifkan mikrofonnya, Pak. Mohon izin, saya mau bertanya tentang tugas. Gitu.
Ini ada semua ya teman-teman dari A, B, C, D, dan Bondowoso. Jadi adalah ini kesempatan yang tepat. Kalau satu orang tanya, saya jawab, maka sekian ratus orang, 120 sekian orang ini bisa mendengar. Seperti itu. Jadi enak wes sekalian satu jawaban dari Pak Haji bisa didengarkan oleh semuanya. Silakan, ada pertanyaan? Mohon izin bertanya. Ya, Mas Alif, ya, silakan. Untuk pengerjaan proyek itu di kelompoknya saya ada yang berharap. Karena Ada ya? Sorry, ada ya? dia itu laptopnya rusak. Oke, terus ada yang ada kendala ininya gitu. Terus Iya, kemudian? terkendala. Saya minta bantuannya itu gimana caranya? Oke, gini. Boleh tahu, nggak usah disebut nama, mungkin karena nggak enak. Mungkin boleh tahu posisi di mana? Kotanya, tempat tinggal. Oh, saya sebut contoh. Saya harus artinya saya harus memberi contoh ini ya. Misalkan yang bersangkutan orang Jember, maka menurut saya selama tidak jauh dari kampus dia bisa ke kampus. Dia bisa minta izin lewat saya boleh, lewat Bu Maya boleh. Nanti kami akan bantu untuk menggunakan fasilitas lab. Karena satu orang nggak apa-apa kan tiap hari ke kantor, ke kampus. Atau kan nggak harus tiap hari tuh, mungkin 2 hari sekali nggak apa-apa. Itu. Kalau di Jember, Pak, Jembernya mohon maaf, Jember kecamatan nih, Kencong, Semayang, gitu, kejauhan sama orang tua nggak boleh ke kampus. Misal. Maka tolong di sini kan ada, mohon maaf saya intip, ada kalau dikurangi saya dan operator hostnya ada 138 yang online sekarang. So saya yakin ada teman-teman yang daerahnya dekat situ. Pak, saya dari Probolinggo. Coba dikontak 138 orang yang di hadapan saya ini. Teman-teman sopo sing rumahnya juga di Probolinggo. Saya tak ngampung di situ. Gitu. Cari jarak terdekat dari teman-teman. Jadi sekarang itu zamannya kita harus kerjasama. Jadi kita harus menolong, membantu dengan cara yang benar seperti itu. Oke? Tapi saya rasa kan punya HP toh, atau kalau enggak mungkin bukan HP-nya sendiri tapi mungkin smartphone-nya kakaknya segala macam. Minimal kalau belum butuh pekerjaan dengan komputer masih bisa online ataupun nggarapnya cuman sederhana bisa pakai smartphone untuk online diskusi seperti itu. Itu jawaban saya. Jadi apapun kendalanya sebenarnya tergantung semangat kita untuk mencari solusi. Pun demikian, Pak, maaf, saya dari Probolinggo, laptop saya rusak, tapi ada nih teman kebetulan di kecamatan sebelah, nggak jauh-jauh dari rumah saya. Tapi dia kelompok lain, dia golongan lain, Pak. Dia manusia kan. Jadi nggak harus jadi aneh kan. Kalau sama-sama manusia, sama-sama mahasiswanya kan nggak ada masalah, beda kelompok. Ngampung, nggarap bareng. Walaupun topiknya berbeda. Ada masalah kan. Nah itu loh ya. Jadi justru sekarang tunjukkan kalau kalian satu angkatan tuh solid. Label golongan A, B, C, D, dan Bondowoso itu hanya sekedar label, tapi saya bersatu dengan teman-teman saya. Sorry, seperti itu jawaban saya. Ada lagi pertanyaannya terkait proyeknya, topiknya, dan lain sebagainya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Monggo, Mas. Siapa? Mas Anggito, silakan. Oke. Untuk proyeknya itu kita harus membuat aplikasi seperti semester kemarin atau semacam produk menggunakan web gitu, Pak. Yap. Jadi kalau ditanya apakah kita harus membuat produk, jawaban saya iya, harus. Produknya apa? Sistem informasi berbasis web. Jadi harus ada jadi webnya betul-betul. Cuman jangan khawatir, justru disinilah peran dari mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak dan workshop sistem informasi web. Kenapa? Karena setengah semester ini nanti kita akan drill kalian, akan istilahnya ajak kalian untuk belajar gimana sih merancang perangkat lunak yang baik. Ibarat kata seorang arsitektur, Anda itu saya ajak untuk belajar mengembangun gambar dari sebuah gedung yang baik dan benar. Kenapa? Harapannya pasca UTS kalian sudah mulai ngoding.
Sorry teman-teman, eh, sepertinya, mohon maaf ini ada sorry lagi keputus lagi. Jadi kalau ditanya bagaimana produknya, ya saya jelaskan bahwa itu adalah kalau web itu pasti kalau jadi visinya maka kita bisa akses dari manapun. Oke. Dan segera tentukan kelompoknya, kemudian segera lakukan proses mulai dari apa yang disampaikan oleh Bu Maya dan intinya yang akan kita pelajari dalam minggu ini ada yang namanya teori desain sprint, teman-teman. Sebenarnya dengan desain sprint itu apa sih yang diinginkan? Jadi desain sprint adalah proses berpikir atau proses untuk kita membuat konsep, gitu ya. Nanti silakan dibaca lebih detail. Ini saya langsung masuk ke intinya aja. Bahwa nanti dengan proses desain sprint itu kita bisa membuat rancangan. Sekali lagi saya katakan membuat rancangan perangkat lunak hanya dalam 5 hari. Hanya dalam 5 hari. Kok bisa Pak? Iya. Pada prosesnya, contoh begini, kita sebut hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat. Jadi kita mulai hari Senin, jadi tadi ya prosesnya, Anda sekarang bikin kelompok, kemudian nanti segera bikin topik, sistem informasi apa yang akan kalian buat dalam satu kelompok itu, kemudian lakukan yang namanya desain sprint. Nah, desain sprint itu ada 5 kegiatan. Sekali lagi saya bahas intinya dulu, ini saya mungkin hapus dulu aja, jadi biar kelihatan seperti ini. Nah, nanti intinya begini, bayangkan dari hari Senin sampai hari Jumat, kalian sudah bisa melakukan 5 hal ini. Pertama adalah kalian melakukan namanya understanding, nanti kalian harus melakukan proses wawancara ataupun proses penggalian terkait dengan masalahnya, dari masalah dari sistem informasi yang akan dibuat, kepada siapa? Kepada narasumber. Ya, nanti dari video dan materinya bisa ada contohnya. Kemudian hari kedua Anda prosesnya divorce, yaitu proses untuk memahami kompetitor dan lain sebagainya. Kemudian kita membuat rancangan. Jadi masing-masing orang dari setiap kelompok harus berperan untuk membuat solusi. Kemudian di hari ketiga dipilih solusinya yang terbaik. Kemudian hari keempat dibuat prototipenya. Ini yang menarik. Prototipe yang dimaksud adalah Anda cukup membuat dengan beberapa software prototipe, contoh bisa pakai Google Presentation, jadi seperti membuat slide-slide presentasi, kemudian atau bisa membuat pakai Adobe XD, itu memang beberapa perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membuat prototype ataupun mock-up istilahnya, user interface. Jadi gini, bayangkan kalau Anda sekarang bikin PPT, bayangkan di dalam benak Anda bahwa nanti kira-kira kalau saya mau bikin contoh sistem informasi puskesmas Kecamatan Patrang, kira-kira akan ada berapa halaman di sana? Oh, halaman home, halaman periksa, halaman ini. Total ada 25 halaman. Kemudian Anda harus bikin itu tampilannya seperti apa. Jadi komposisi warna, desainnya, menu-menunya di mana dan seterusnya. Itu Anda bisa gunakan pakai sheet, tulisan, add text dan lain sebagainya yang ada di Microsoft PowerPoint, kemudian dirancang sedemikian rupa. Nah, antar slide kemudian kita bisa link, bisa hubungkan. Jadi tanpa coding, saya katakan lagi, tanpa coding kita sudah bisa membuat tampilan website yang kita rencanakan. Lalu kemudian setiap menu, misalkan dari home, kita klik menu karyawan. Ketika kita klik menu karyawan, maka kita bisa loncat ke slide di mana halaman karyawan itu ada. Jadi seperti nge-link begitu saja. Tanpa coding, maka kita sudah bisa mendemonstrasikan. Jadi kita bisa mendemonstrasikan kepada siapa? Nah, ke hari kelima kita lakukan validate. Validate ke siapa? Validate ke narasumber lagi, bisa orang yang berbeda. Contoh gini ya, saya contoh. Misalkan tadi kasusnya Mas Faiz.
dia akan membuat sistem informasi di gudang garam dengan narasumber ayahnya, seperti itu. Maka hari pertama Anda itu diskusinya dengan siapa? Hari pertama di understanding, Anda bisa diskusi dengan saya, dosen. Di mana kami disebut sebagai master, sprint master. Gitu. Seolah-olah saya adalah seorang, kalau di dalam perusahaan software house itu nanti namanya sistem analisis. Jadi pimpinan dari Anda kan tim developer namanya. Satu kelompok itu disebut tim developer yang nanti mau ngoding. Jadi saya anggaplah pimpinan kalian yang tahu segala macam bentuk sistem informasi. Pak, saya mau bertanya, saya mau bikin sistem informasi begini. Kira-kira apa yang dibutuhkan ya? Saya kemudian membantu. Nah, dari tahapan hari 1, 2, 3, dan 4, di hari keempat dibuat prototipenya, maka hari kelima Anda demokan itu prototip kepada siapa? Nah, contoh Mas Faiz tadi ya kepada ayahnya. Bapak, saya punya prototip sistem informasi berbasis web seperti ini, mohon dilihat. Demokan menunya ini, nanti begini, tampilannya begini. Lalu apa yang dilakukan? Bagaimana tanggapan Bapak? Apa yang kurang atau apa yang harus diperbaiki seperti itu? Jadi kalau ditanya sekarang, mungkin tidak, di dalam 5 hari, kita sudah bisa demo ke calon customer, ke calon pengguna. Jawabannya sangat mungkin. Walaupun jangan dibayangkan bahwa 5 hari itu webnya jadi, bukan. Membangun webnya nanti, tapi di sini adalah membangun prototipe dulu. Prototipe itu adalah sebuah contoh gitu. Kalau Anda begini, saya kasih contoh juga, Anda mesti pernah beli HP ke sebuah toko atau counter HP. Kalau Anda pernah membeli HP di counter yang agak besar, itu pasti di etalasenya, itu pasti dipajang dummy-dummynya gitu ya. Dummy-dummy dari smartphone itu, ya kan? Dari berbagai merek, berbagai tipe. Maka Anda bisa mencoba dulu. Oh, jadi gampangannya gini. Kira-kira kalau saya beli HP merek ini dengan tipe ini, seperti ini loh tampilannya, nanti menu-menunya seperti ini, letak-letak tombolnya di sini, fitur-fiturnya ini dan seterusnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi nanti ini akan saya bagikan sekali lagi setelah sesi ini selesai, saya akan upload DKPM-nya untuk pertemuan 3 dan 4. Lalu kemudian juga ditunggu dalam waktu dekat videonya juga akan saya unggah. Jadi Anda bisa menikmati, Anda bisa pelajari dan segera untuk didiskusikan. Jadi makanya saya tidak ingin berlama-lama dari sesi ini, mungkin 1,5 jam sudah cukup. Nanti saya minta kalian untuk langsung berkoordinasi ke masing-masing kelompok. Seperti itu, teman-teman, kurang lebihnya. Adakah pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Ya, itu dalam satu kelompok dibagi berdasarkan halamannya atau dibagi berdasarkan UI UX desainernya, programmer, bagian manajemennya atau gimana, Pak? Oke, jadi di dalam pembagian tim itu semuanya berperan. Nah, ini menariknya sebuah desain sprint. Jadi setiap orang itu kalau ditanya sebenarnya sebenarnya saya searching dulu. Nah, di sini di bagian ini. Jadi ada beberapa istilah. Kalau di dalam desain sprint itu ada istilahnya tadi aktornya ya, siapa saja yang terlibat. Itu ada yang namanya product owner. Yaitu orang, salah satu dari anggota tim yang seolah-olah menjadi pimpinannya. Ketua kelompok lah, istilahnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya dev team. Siapa dev team? Semuanya. Terus kemudian ada Scrum Master atau Sprint Master tadi, itu dosen. Jadi gini, saya rincikan ya penjelasannya. Bahwa saya simulasikan, misalkan saya sebut Anda kelompoknya terdiri dari 5 mahasiswa, namanya ABCDE, seperti itu. Nah, ABCDE ini satu kelompok, silakan tentukan kalian mau topiknya apa tadi. Misalkan sistem informasi puskesmas tadi. Kemudian kalian mencoba, bisa ke saya, Bu Maya, Pak Angga, atau Bu Eli. Jadi siapapun dosen-dosen Anda boleh. Pak, Bu, izin kami mau melakukan desain sprint hari pertama understanding. Saya mohon izin Ibu atau Bapak menjadi sprint master atau scrum master kami. Oke, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kalian berlima itu sama. Anggaplah sama-sama satu tim itu harus sama-sama aktif bertanya, menggali.
pakai pertanyaan-pertanyaan dasar. Pak, apa sih yang dibutuhkan di dalam sistem informasi Puskesmas? Bu, apa sih masalahnya? Bu, Pak, menu-menu apa saja yang harus ada dan seterusnya. Setelah itu, maka kemudian ada peran tadi. Dari 5 orang tadi, tunjuklah salah satu, pakai musyawarah, siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya atau kemudian disebut sebagai product owner. Jadi product owner itu bukan orang lain, bukan, tapi anggota dari Anda sendiri. Gitu ya. Contoh, misalkan si A. Oke Pak, si A jadi product owner. Asumsinya seperti apa? Jadi product owner itu begini. Product owner adalah anggota kelompok Anda, tapi perannya seolah-olah menjadi jembatan. Jembatan antara siapa? Antara si BCD, programmer, dan dengan pemilik sistem informasinya nanti. Ibarat kata gini deh, kalau nanti mau bikin sistem informasi Puskesmas, maka kan cenderungnya kelompok kita harus sering-sering tanya ke orang Puskesmas tuh. Anda maunya apa dan lain sebagainya, seperti itu. Maka product owner ini yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi, gitu loh. Berkomunikasi menjadi jembatan antara orang Puskesmasnya dengan tim Anda, seperti itu. Tapi, sekali lagi saya garis bawahi, karena ini prosesnya belajar bukan berarti PO ini tinggal nyuruh-nyuruh, jangan. Nanti PO ini juga ikut ngoding, gitu. Jadi kalau Anda nggak perlu khawatir, semuanya harus berperan, saya katakan. Dari masnya yang bertanya tadi. Jadi kalau ditanya bagaimana perannya, semuanya akan berperan. Pada saat merencanakan semuanya berperan, pada saat ngoding semuanya juga berperan. Sorry ada telepon masuk sebentar. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, berarti itu setiap kelompok seperti untuk merancang desainnya, untuk coding dan lain-lainnya itu semuanya harus sama-sama mengerjakan ya Pak, bukan dibagi berdasarkan tugas biasanya. Iya, betul. Tapi gini, tetap dibagi, tapi semuanya ikut. Contoh, misalkan tadi ABCD tadi. Sekarang tugasnya sedang merancang, maka kelimanya harus merancang juga. Terlibat merancang, jangan satu aja yang merancang, yang 4 nganggur, bukan begitu. Tapi 5-5-nya punya usulan, 5-5-nya berikan ide, 5-5-nya bikin solusi dan seterusnya. Pada saat ngoding juga sama, 5-5-nya harus ikut ngoding. Cuman dibaginya gini, contoh misalkan ada menu apa, ada fitur apa saja. Misalkan tadi di sistem informasi Puskesmas, biar contohnya terus continue ya, saya pakai satu contoh ini aja, saya bahas terus. Ada nanti menu misalkan daftar pasien. Nah, tinggal dibagi, siapa yang mengerjakan daftar pasien nanti, seperti itu. Ada yang bagian apoteknya, karena biasanya kalau di Puskesmas jadi satu. Ada siapa yang mengerjakan di bagian apoteknya. Atau yang kedua, ada yang bagian misalkan pemeriksaan, jadi bagian dokter untuk menyimpan diagnosa, menyimpan resep dan seterusnya untuk dibaca oleh si apoteker dan seterusnya. Ada yang bagian keuangan, nah itu baru dibagi Mas namanya. Tapi ngoding juga, ngerti kan maksudnya? Gitu. Jadi mulai rancang, ngoding semuanya ngerjakan. Tapi kalau kamu ngoding ini ya, kamu ngoding yang bagian A, saya ngoding bagian B, nggak apa-apa itu dibagi. Jadi bukan satu makanan dikeroyok banyak, enggak. Gitu. Iya, Semoga Pak. paham. Oke. Ya, mengerti Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Ayo, saya nggak pernah. Oke, silakan. Ya, misal idenya ambil dari yang semester kemarin yang tertunda gitu Pak. Tapi topiknya itu tentang pembangunan. Nah, kalau tentang pembangunan itu di Poli J, setahu saya enggak ada ya Pak. Nah, enggak ada, tapi pembangunan gimana? Pembangunan itu SI-nya kita tentang rancangan anggaran bangunan. Seperti menghitung tentang RAB, biaya pembangunan. Iya Pak, seperti itu. Maaf, kalau boleh saya tanya, apakah Anda dapat ide dari dosen atau dari Anda sendiri atau dari kakak kelas? Dari kelompok kami Pak. Soalnya salah satu dari kelompok kami itu ada yang lulusan dari SMK semacam pembangunan gitu Pak.
Terus dosennya itu minta tentang SI kayak gitu, Pak. Oke. Gurunya kok dosennya? Iya. Gurunya, maaf, Pak. Oke. Nanti gini, sementara saya tidak jawab dulu ya, karena begini, kemarin itu katanya Bu Maya itu sudah dikoordinasikan dengan timnya Pak Hafid di sistem informasi web. Jadi maksudnya biar kalian nggak bingung, nanti biar satu aja. Jadi satu orang, entah itu Pak Hafid atau Bu Maya yang menentukan boleh apa tidak. Nanti ini tak pegang dulu usulanmu ataupun omongan Anda, tak tampung. Nanti kalau sudah ada jawaban baru saya umumkan. Atau ditunggu pengumuman dari Pak Hafid atau Bu Maya. Jadi biar nggak banyak yang ngomong gitu ya, beda-beda nanti bingung malah Mas. Boleh tidak? Saya anggap itu adalah termasuk dalam bidang sipil. Masalahnya di di Polisi nggak ada jurusan teknik sipil, kan itu intinya pertanyaannya, ya kan? Iya, Pak. Kita hold dulu ya, kita tahan dulu ya. Oke, siap. Yang lain ada pertanyaan? Sebenarnya Jadi ini kelompok bagus. kami nunggu tentang fixnya ide ini ya, Ya, nunggu lah. 1-2 hari lah ya. Nanti ditanyakannya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Saya, Silakan, Mas. kalau ada topik yang sama, kemungkinan. Contohnya misalkan sama dengan siapa? Mungkin ada yang bikin 2 puskesmas kan? Gini, Mas. Maksudnya antar kelompok ya? Iya. Nah, saya tanya sekarang nih. Satu angkatan dari golongan A, B, C, D, dan Bondowoso, total semuanya, ada berapa kelompok sih sekarang? Mungkin sekitar 30. Kurang lebih 30, Pak. 30. 30 ya? Oke, 30. Saya rasa kalau 30 kemudian masing-masing, misalkan kayak tadi idenya mengambil topik di prodi masing-masing. Kita sudah ada 22 prodi atau 23 prodi. Saya rasa dari situ saja sudah bisa dibedakan. Pak, tapi gini, kalau ternyata yang ambil jurusan kesehatan boleh 2, ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya saya makanya kalian di grup angkatan itu harusnya berkomunikasinya solid. Maksud saya begini, kalau di bidang kesehatan kan tidak harus dua-duanya puskesmas. Nah, karena bidang kesehatan itu sangat luas. Contoh, ada di bagian satu kelompok sudah ngambil puskesmas. Saran saya kelompok yang lain yang mau mengambil topik kesehatan, boleh topik yang lain. Sistem informasi posyandu, puskesmas dan posyandu sistemnya sudah berbeda. Gitu. Atau ada yang misalkan kesehatan misalkan tentang gizi, tentang rekam medisnya sudah berbeda, nah. Gitu. Paham ya? Seperti itu caranya. Bahkan contoh misalkan, satunya sistem pengadaan barang di dinas kesehatan. Boleh. Kan sudah berbeda dengan puskesmas. Pak, berarti kita harus komunikasi satu angkatan. Iyalah, cek rukun, cek kompak. Pak Haji itu seneng kalau satu angkatan kompak. Karena Pak Haji dulu kuliahnya di Poltek. Anak Poltek kalau kompak, lulusnya bisa cepat. Gitu, ya. Cuma 130 orang aja. Ya, bisa. Oke, aman, 30 kelompok. Itulah jawaban saya. Yang lain ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, Mas Danang. Kan desain sprint itu kan 5 hari Pak. Lah, itu tiap harinya itu berapa jam idealnya? Kan 2 jam dengan 8 jam itu mungkin berbeda hasilnya gitu. Sebenarnya kalau dikatakan kalau untuk pengerjaannya, maksudnya pengerjaan di kelompok Anda? Iya. Bebas. Tahapan desain sprint. 24 jam. Enggak, tapi masalahnya enggak harus 24 jam. Enggak harus 24 jam karena ya dibagi itu tadi. Jadi contoh nih, ini misalkan saya lepas kalian mulai ini hari Senin, anggaplah ini hari Senin, hari pertama. Udah, sekarang waktunya praktikum untuk melaksanakan desain sprint 5 hari ke depan. Maka ya hari ini kalau Anda mau melakukan understanding 2 jam ya selesai berarti kan. Besoknya yang tahap kedua namanya diverse. Diverse 4 jam, ya udah 4 jam aja. Mas, nanti decide. Mungkin butuh 3 jam. Waktu pengembangan prototipe mungkin butuh sekitar 8 jam karena bikin tampilan gitu ya. Ya udah 8 jam. Itu aja sih sebenarnya. Oke, gitu jawabannya. Kalau misal tahap
satu tahap sehari nggak selesai gitu gimana Pak? Harus selesai. Teorinya harus selesai. Harus selesai. Teorinya harus selesai. Karena itu gampang. Itu gampang. Udah lah, nanti insya Allah semoga 2 hari ke depan saya sudah bisa upload videonya. Bisa ditonton. Itu gampang banget. Video tutorial saya cuma 30 menit. Masih kalah sama videonya YouTube-nya Baim. Ya. Atau yang apa tutorial game-game itu. Insya Allah. Ya Mau silakan. bertanya lagi. Itu Monggo, Mas. kan tugas yang sekarang itu di fixnya di desain sprint sampai prototipe apa sudah fix ke di hosting agar bisa dipakai semua user atau gimana? Yang mana ini yang ditanya? Desain sprint? Iya, tugas di desain sprint ini sampai di Saya, prototipe aja. oh iya dong. Lah kan tadi prototipe, belum ngoding. Belum ngoding, Ya, Mas. terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi kalau ditanya, Pak, produk hari kelima apa yang ditunjukkan ke Bapak? Produk kelimanya adalah prototipe. Dengan apa? Tadi sudah saya katakan. Dengan Google Presentation boleh, dengan slide PPT boleh, dengan Adobe XD boleh, atau banyak software lagi yang bisa digunakan untuk membuat sebuah mockup web. Itu banyak. Anda browsing aja di Google, membuat mockup web, itu banyak. Pakai Google Presentation gampang. Kenapa kok Google Presentation, Pak? Nah, itu tadi jawaban saya. Kalau Anda harus membuat sekitar 30 halaman slide, maka mau dari Jember kayak anggota timnya, dari Pasuruan, dari Jawa Tengah, dari Riau, bahkan dari Papua, bisa bikin bareng online seperti itu. Oke, karena 5 orang harus bikin 30 slide, maka 1 orang bikin 6 slide. Mudah toh jadiin 1. Sehingga pada saat demo, ya 30 slide jadi 1. Begitu. Yang lain, saya suka kalau banyak pertanyaan begini. Berarti diskusi kita jalan. Bertanya lagi, Pak. Mas Nujul, monggo. Ya untuk sistem pecat itu semester ini udah ada apa belum, Pak? Oke, menarik sekali. Saya rasa sudah boleh dilakukan. Tapi ya dalam artian kita bukan belajar mengajari kepada Anda untuk galak sama teman, bukan. Jadi ada prosesnya. Maksud saya begini, kalau dari contoh, dari 5 hari mengerjakan desain sprint, terus ada 1 orang yang tidak aktif, sebaiknya jangan langsung dipecat. Konsultasikan dulu kepada kami. Apa sih masalahnya dulu? Kalau memang nanti bisa diaktifkan kembali, yang bersangkutan bisa, ketemu masalahnya, bisa disolusikan, ya kita jalan dulu. Seperti itu. Ini jangan bayangkan ini akan menjadi sebuah sistem pembelajaran yang kejam begitu ya, bermusuhan antar teman, tidak. Tapi juga saya harap bagi rekan-rekan yang sekarang sudah ada mental males, ini jadi perhatian. Jangan dimanfaatkan. Bisa jadi nanti benar-benar dipecat sama kelompoknya. Karena 5-5-nya atau 6-6-nya itu harus benar-benar bekerja di dalam satu tim. Seperti itu. Oke? Yang lain pertanyaannya? Makasih, Pak. Oke. Yang lain? Kayaknya banyak cowoknya dari tadi yang tanya. Yang cewek sudah paham atau jadi makmum aja? Jadi makmum nanti ya kalau sudah berumah tangga. Kalau ini sekarang Anda jadi Bu Kartini gitu, harus setara ini gendernya ini. Dari yang cewek-cewek nggak ada yang mau tanya? Pasrah aja. Sudah, kalau pasrah ya sudah. Sudah clear semuanya? Oke, kalau sudah clear, maka kita bisa akhiri sesi ini. Saya mau izin 1 jam ke depan saya lengkapi materinya dan file-filenya di e-learning. Nanti mungkin 1 jam lagi bisa Anda akses. Seperti itu teman-teman. Monggo kalau ada pertanyaan boleh nanti hubungi kami. Kalian sudah tahu kontak dosen-dosen semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga akan berusaha untuk segera ke Pak Hafid dan Bu Maya untuk memastikan topik-topik kalian. Sehingga harusnya hari ini atau paling nggak lambat besok kalian semua sudah mulai berproses. Karena ini sudah minggu ketiga. Harapannya minggu ini desain sprint sudah jalan. Begitu teman-teman, terima kasih. Setelah ini silakan untuk saling berkomunikasi antar kelompok. Demikian pertemuan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Halo. Survei iku tuku mebel. Tukune bapakku. Heeh. Tuku mebel. Iya. Iya wawancara. Wawancara. Tapi wawancarane ya Kak, profesional men sih. Karo bapakku dhewe. Iya pokoknya katanya. Saya tak kenal. Apa? Sing apa? Oh, iku aku nggak udah sing wawancara aku nggak metode sing apa buku. Angkat apa ya? Si lali sih tak delok sih.
Halo. Heeh. Sing endi ya? Sing 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 Microsoft Word itu ta? Dia laporan. Iya ya. Aku nggawe jurnal tentang aplikasi apa pokoknya temanya penjualan. Mau bawa Feb. Aji. Bab. Aku nganu apa iki si aplikasi data penjualan sing wingi kan bidange yo bisnis iku yo apa ya laporanku kok hilang iki nang ndi lali ndek ya sailingku iku delok meneh ning download apa iso ya download meneh ning anu ni e-learning iki Iso. Itu download mana?
Oke, oke. Iya, Iya, yo. iya, Feb.
Thank you.